Ya, pertama kali untuk pementasan kan dalam masa pandemi ini mustahil. Kedua, tidak ada karya saya yang baru di situ. Ketiga, juga lebih mahal. Biayanya mengerahkan lebih banyak orang. Nah, puisi kan nanti akan ada buku puisi yang akan diluncurkan setelah ini. Karena ini peringatan yang karena umur saya yang udah lanjut, maka banyak acara dilancarkan. Jadi nanti ada peluncuran buku puisi dan beberapa buku yang lain. Nah, seni rupa kan ya belum pernah pameran tunggal besar kan saya. Beberapa sudah, rencananya malah ini tadinya di Galeri Nasional, tapi tidak ada tempat. Pameran ini kan nggak pernah punya tema. Saya nggak pernah suka dijebak oleh tema atau dikerangka oleh tema ya. Setiap karya harus bisa bicara sendiri, tidak mendukung suatu tema. Proses kurasinya kami panitia dan saya meminta Hendro Wianto dan Malila Mahargarsari, dua tokoh seni rupa yang saya kira terhormat, dihormati banyak orang. Ada 113 ya, 120 gambar, ada kira-kira 50 lukisan besar kecil, ada yang sampai 6 meter ya. Jadi cukup bervariasi dan cukup banyak, memerlukan tenaga yang besar untuk menyiapkannya. Karena sebagian besar adalah karya baru tahun-tahun terakhir, bahkan bulan-bulan terakhir menjelang pameran. Soal pesan, saya tidak pernah, saya ada pesan. Pesan diambil sendiri oleh para penonton lah. Sejak kapan melukis dalam arti ada dua hal ya, menggambar dan melukis. Menggambar agak lama saya. Melukis kira-kira 5 tahun yang lalu, terutama setelah saya diajak pameran oleh Perupa Hanafi di Galeri Nasional. Diajak kolaborasi ya, bukan diajak pameran bareng. Karena kan dia lebih senior dari saya dalam hal itu. Kanvas, kertas, itu aja. Saya selalu berpegang karya apa yang saya sukai. Wah, itu banyak sekali. Dan sudah praktis saya lupakan untuk dirinci ya. Banyak sekali. Tapi saya memperhatikan seni rupa kan sejak tahun 60-an, jadi sudah 40 tahun. Karya apa yang biasanya karya-karya yang sudah dikenal lah.
Ya dari mana saja, dari benda-benda sehari-hari, dari gambar-gambar, dari foto, dari pemandangan, dari imajinasi saya. Ya setiap karya itu kan usaha kita memproduksi yang menyenangkan ya. Apakah itu menyenangkan akhirnya bagi orang lain saya tidak tahu. Tapi bagi setiap seniman, begitu dia berkarya kan dia tidak bersungut-sungut. Pasti agak bahagia itu melihat hasilnya. Paling tidak 5 menit pertama itu bahagia. Ya menyenangkan hati aja. Hidup ini kan terdiri dari antara lain hal-hal yang membosankan, yang itu saja, dan hal-hal yang selalu harus dirasakan, harus diciptakan lagi atau diciptakan. Nah, seni adalah bagian yang kedua itu, menampung, menyalurkan apa yang harus diperbarui, yang tidak klise, yang tidak pengulangan. Saya tidak ingin mengubah hidup saya yang selama ini dengan cara yang drastis. Pertama karena saya sudah tua, kedua hidup yang lain kan tidak begitu menarik seperti yang sekarang saya alami. Di komunitas Salihara, berteman dengan para seniman, para pemikir, pekerja seni yang kreatif dan menyegarkan. Saya pasti tidak kepengen jadi politikus, pasti tidak kepengen jadi businessman. Udah begini aja sangat bahagia. Saya tidak kepengen mengubah, kalaupun bisa. Saya jalanin, saya syukurin apa yang ada sekarang. Berada di komunitas Salihara ini bagi saya suatu bagian yang paling bahagia dalam hidup saya. Kan saya ada beberapa bagian hidup, sebagai wartawan Tempo, sebagai aktivis dengan komunitas Salihara. Ini bagi saya suatu berkah lah. Nggak saya ingin ubah. Kalau saya ubah juga sebentar lagi saya meninggal kok, jadi nggak perlu diubah-ubah.